Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Muhammad Agung Afrizal. saya Rifah Nifah. Saya Diana Andriani. Kami dari kelas manajemen 3E. Di sini kami akan menjelaskan hasil output dari SPSS untuk menguji variabel-variabel. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika 2 yang diampu oleh Bapak Haji Masduki IR MSI. Yang pertama, cara mengubah dari data ordinal ke data interval. Setelah mendapatkan data ordinal dari pertanyaan 1 sampai 5, kita blok dari pertanyaan 1 sampai 5 sampai 100, yaitu nilai n-nya. Lalu klik add in dan masukkan, berhubung pertanyaannya 1 sampai 5, kita masukkan sampai 5 dan klik di bagian mana yang ingin ditempatkannya. Setelah semuanya muncul data interval dan kita menambahkan satu kolom untuk jumlah data interval dari nomor 1 sampai 100. Setelah mendapatkan data interval, kita ulangi langkah tersebut ke variabel X2 dan Y. Setelah dapat semua data interval, kita salin pada jumlah variabel X1, X2, dan Y dan tambahkan ke sheet rekap data dan salin antara variabel X1, X2, dan Y. Dengan begitu kita mendapatkan rekap data interval. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas yaitu dengan standar signifikannya yaitu 0,05. 0,05 diambil dari nilai alfa, yaitu tingkat kesalahannya yaitu 5%, sehingga dikatakannya menjadi 0,05. Di sini kita lihat dari tabel one sample homograph Smirnov didapatkan nilai signya yaitu 0,200. Jika asumsinya 0,200, maka artinya lebih dari 0,05 dikatakan data ini berdistribusi normal. Dan selanjutnya uji normalitas dengan grafik histogram. Dan kita lihat di sini ada grafik histogram yang menunjukkan garisnya adalah membentuk lonceng. Di sini bisa dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya uji normalitas dengan grafik p-plot. Di sini kita lihat pada grafik p-plot ini titik-titik data menyebar dekat garis diagonal, dan jika titik mengikuti garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data ini terdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Dalam output koefisien ini berdasarkan tabel yang diketahui bahwa nilai FIF variabel data city branding X1 dan data variabel media sosial X2 adalah 1,930, yang artinya kurang dari 10, dan nilai toleransi value
0,518 yang berarti lebih dari 0,01 atau 10%, artinya data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah analisis statistik yang digunakan untuk memenuhi apakah terdapat korelasi antara kesalahan residual atau error dari model regresi pada waktu tertentu dengan kesalahan pada waktu sebelumnya. Pada tabel tersebut terdapat Durbin Watson-nya yaitu 1,768 dan nilai DU-nya atau nilai batas atas Durbin Watson-nya yaitu 1,7152 terdapat dari tabel Durbin Watson atau tabel DU ini. Jika diketahui nilai DW-nya yaitu 1,768 dan nilai DU-nya 1,7152 terdapat dari tabel DU, dan selanjutnya 4 dikurangi DU yaitu 4 dikurangi 1,7152 yang hasilnya 2,2848. Berdasarkan output SPSS dari data tabel model Sumari di atas menunjukkan bahwa DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 kurangi DU atau 1,715, lebih kecil dari 1,768, lebih kecil dari 2,2848, maka hipotesis 0 diterima, artinya bahwa tidak terjadi autokorelasi. Yang terakhir adalah uji heterosedastisitas. Uji heterosedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varian residual. Yang pertama yaitu melalui uji Gleiser. Terdapat pada tabel koefisien 2 yaitu nilai sig untuk variabel X1 yaitu 0,94 dan untuk X2 adalah 0,112. Karena kedua nilai ini lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterosedastisitas dalam model regresi. Yang kedua, menggunakan grafik scatter plot. Terdapat dari gambar tersebut pada grafik scatter plot titik-titiknya menyebar. Hal ini menunjukkan tidak terjadinya heterosedastisitas. Lalu selanjutnya ada analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel atau lebih independen lainnya. Lalu selanjutnya kami menganalisis tentang analisis regresi berganda. Hasil yang kami temukan adalah nilai A sebesar 5,461 bertanda positif merupakan konstanta atau keadaan saat variabel Y belum dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2. Lalu B1 sebesar 1,023 menunjukkan bahwa variabel X mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel Y, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu variabel X1 maka akan mempengaruhi Y
sebesar 1,023 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti. Lalu selanjutnya ada B2 sebesar 0,133 menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel Y. Berarti setiap kenaikan suatu variabel Y maka akan mempengaruhi Y sebesar 0,133 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti. Lalu selanjutnya ada analisis koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi ini ada dua, yaitu pengaruh parsial dan pengaruh simultan. Yang pertama, pengaruh parsial. Pada variabel city branding atau X1 dipengaruhi nilai koefisien sebesar 43,03%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel city branding atau X1 memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel keputusan berkunjung atau Y sebesar 43,03%. Sisanya 56,97% dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu pada variabel media sosial atau X2 diperoleh nilai koefisien sebesar 25%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel media sosial atau X2 memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel keputusan berkunjung atau Y sebesar 25%, sisanya 75% dipengaruhi variabel lain. Lalu selanjutnya pengaruh simultan. Pada variabel city branding atau X1 dan media sosial atau X2 diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 43,29%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel city branding atau X1 dan media sosial atau X2 memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel keputusan berkunjung atau Y sebesar 43,29%, sedangkan sisanya 56,71%. Hipotesis awal, penelitian ini bertujuan untuk pengaruh city branding dan media sosial terhadap keputusan berkunjung, serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah city branding dan media sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung. Yang kedua yakni hipotesis nol, di mana tidak ada pengaruh signifikan city branding dan media sosial terhadap keputusan berkunjung, serta city branding dan media sosial tidak terpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung. Yang terakhir ada hipotesis alternatif, di mana terdapat pengaruh city branding dan media sosial terhadap keputusan berkunjung. City branding dan media sosial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan berkunjung. Berdasarkan output SPSS pada tabel koefisien diperoleh nilai-nilai city branding terhitung yakni 5,607 dan SIG 0,00. Terus media sosial terhitungnya yakni 0,819 dengan SIG 0,415. Berdasarkan tabel distribusi T untuk N yakni 100, K 100 dikurangi 1 sama dengan 99, dengan X 5% sama dengan 0,05. Maka diperoleh nilai T tabel yakni 1,98422. Kesimpulannya, karena nilai T hitung 5,607 lebih besar dari T tabel yakni 1,98422 dengan nilai SIG 0,000 lebih kecil dari nilai A yakni 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak, artinya city branding berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung karena T hitung 0,819 lebih kecil dari T tabel 1,98422 dengan nilai SIG 0,002 lebih kecil dari X 0,415, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 diterima, artinya media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung. Selanjutnya yakni interpretasi. Berdasarkan output SPSS pada tabel ANOVA diperoleh F hitung 37,129 dari nilai SIG 0,00. Berdasarkan tabel distribusi F dengan N sama dengan 100, DF sama dengan 100 dikurangi 2 dikurangi 1 maka hasilnya 97, dengan X sama dengan 5% dengan hasil 0,05 diperoleh F tabel sama dengan 3,07. Karena nilai F hitung 37,129 lebih besar dari nilai F tabel 3,07,
0,9 dengan nilai sig 0,00 lebih kecil dari nilai A sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak. Artinya city branding dan media sosial berpengaruh terhadap keputusan berkunjung, dan ketika city branding dan media sosial meningkat, maka keputusan berkunjung juga akan meningkat.